dahulu kala ada seorang raja. Rajanya bercerita kepada anaknya. Ceritanya bagaimana? Ada seorang raja, bolak-balik bola. Nggak kelar-kelar. Jadi sejarah sebenarnya dibuat dalam bentuk folklore. Nah, itu sebenarnya supaya sejarahnya nggak hilang dan orang-orang kemudian menggali ulang gitu. Cuman karena ya, walaupun digali tetap aja terbatas. Terpaku ke satu wilayah tertentu. Tetap aja tidak dapat pesan sebenarnya gitu. Ya. Nah, tugas kita saat ini adalah membedah folklore tersebut dengan pisau analisis ilmiah gitu untuk menemukan fakta yang disembunyikan. Kalau sekarang rawan nggak kalau membuka sejarah sebenarnya ya? Halo? Ngeri-ngeri sedap, Pak. Ya tetap aja ngeri-ngeri sedap sih. Tapi nggak apa-apa. Ini kan baru wacana ya. Ngeri di awal, sedap di ujung, Pak. Iya gitu. Nah, supaya tidak ngawur ya, maka pembahasan ini tidak hanya bersandar pada keyakinan, tapi harus menggunakan pendekatan multidisiplin gitu. Ya mesti multidisiplin, ilmunya didukung banyak data dan fakta, termasuk pendekatan etimologi, pendekatan biologi, pendekatan teologi, semuanya mesti dimasukin gitu. Ya. Nah, penting juga bagi kita untuk menyadari bahwa ukuran baik dan benar menurut standar moralitas suatu kaum bersifat subjektif. Betul nggak? Ya. Nah, contoh gampang gini. Sanana Gusmo itu pahlawan apa pemberontak? Pahlawan bagi rakyat Timur waktu itu. Pahlawan jadi merdeka kan gara-gara dia. Iya. Tapi bagi bangsa Indonesia Pemberontak. dia pemberontak kayak gitu. Musa itu pahlawan apa pemberontak? Buat Fir'aun. Buat Fir'aun ini pemberontak. Bagi kaum Bani Israil ini pahlawan. Nah, iya makanya ukuran baik dan benar menurut standar moralitas suatu kaum bersifat subjektif, Pak. Benar baik satu kaum belum tentu benar bagi kaum yang lain. Benar nggak? Oke, contoh gampang lah ini ya. Dulu Bapak Ibu kalau dari Jakarta menuju ke Jawa, katakanlah ke daerah Tegal, Kediri, ke sono, berapa jam? Sebelum ada tol. 8 jam, Ustaz. 8 jam. Nah, sekarang paling ditempuh 4 jam 5 jam. Ya separuhnya kan? Iya. Separuhnya. Karena ada apa? Karena pembangunan Karena ada jalan tol. Nah, pertanyaannya gini, jalan tol itu penghubung apa pemecah? Penghubung. Subjektif. Tergantung lihatnya, Pak. Bagi masyarakat sekitar, gara-gara ada jalan tol jadi pemecah apa jadi penghubung, Pak? Jadi pemecah. Iya. Gara-gara ada jalan tol, ada orang batal nikah, Pak. Ya karena beda kampung, utara dan selatan. Kalau di jalan tol nggak bisa ketemu lagi sama pacarnya. Bener. Gara-gara ada jalan tol itu pedagang telur asin, pedagang bawang,
Merah. bawang merah, pada merbes, pada manyun nggak? Manyun. Jadi jalan tol itu penghubung apa pemecah? Pemecah. Nah, subjektif lagi, Pak. Subjektif. Jadi benar menurut satu kaum, belum tentu benar bagi kaum yang lain. Ya, betul nggak? Betul. Kata Bapak, untung sekarang mah ada jalan tol, perjalanan lebih cepat. Tapi bagi masyarakat, gara-gara jalan tol, bisnis kita bangkrut ya, gitu kan? Iya. Makanya Bu, itulah dualitas hidup. Tapi bagi penguasa kan itu argumentasi Pak Ustadz. Iya tetap aja, selalu ada apa namanya itu, ada bukti terbaliknya gitu Pak. Ya. Selalu ya hidup tuh begitu. Pro kontra. Selalu pro kontra gitu. Musa itu pahlawan bagi Bani Israel. Oh, bagi penguasa pemberontak gitu. Selalu begitu lah. Ya, oke, itu dulu ya Pak sebagai kerangkanya. Berarti penting bagi kita untuk menyadari itu Pak, bahwa ukuran baik benar menurut standar moralitas suatu kaum bersifat subjektif. Betul nggak? Betul, Pak. Nah gitu. Nah berdasarkan ya surat 2275. Coba dipengetin dulu. Lanjut, Pak. Ya terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi utusan itu dipilih siapa? Dipilih Allah. Pilih Allah, Pak. Bukan diangkat oleh manusia. Ya. Apalagi diangkat oleh mesin. Halo? Ya. Jadi utusan itu dipilih oleh Allah. Bukan dipilih oleh AI. Bukan dipilih oleh alat yang dibuat manusia. Benar nggak? Betul. Nah itu gitu. Ya. Allah memilih utusannya berdasarkan kriteria siapa? Kriteria Allah. Ya kriteria Allah lah. Iya. Kriterianya Allah. Makanya hak prerogatif Allah memilih siapa yang diberi kenabian, siapa yang diangkat menjadi utusan. Nah, kita mengenal ya atau gini, Allah memilih orang yang diberi nubuah dan Allah memilih utusannya berdasarkan kriteria yang tidak terbatas pada logika manusia. Nah, kita mengenal Nabi yang mulia sejak lahir. Oh, Nabi itu nggak boleh salah, nggak boleh bla 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 bla, gitu kan misalnya gitu. Namun kita juga harus menerima adanya orang yang diberi nubuah melalui pencarian diri yang babak belur. Ya. Melalui perjalanan berat seperti tadi Musa ya sampai jadi DPO kan. DPO dikejar-kejar Fir'aun. Jadi buronan misalnya gitu. Yunus sampai nyemplung ke laut, itu berarti kan ngalamin proses guncangan mental yang berat kan? Nah, dengan memahami ini kita bisa lebih terbuka melihat jejak orang-orang yang diberikan nubuat, istilahnya nubuat ya, dalam berbagai rupa dan nama, tanpa terjebak pada purifikasi sejarah yang sempit. Gitu ya. Oke. Kita sekarang mulai masuk nih.
Ini prolognya udah hampir sejam. Tuh, ya beginilah. Mesti sabar, Pak. Kalau nggak diurut kerangkanya, ntar Bapak kepusingan, repot. Ya. Nah, kita sekarang akan mencoba membuka tabir nubuat di Nusantara. Ya, nubuat ya. Nah, siapa nama atau urutan nama pertama yang disebut ketika kita menyebut nama Nabi, Pak? Adam, itu kan? Ya. Oke. Dari situ dulu ceritanya. Nah, dalam memahami sosok Adam, yang kebayang langsung kemana, Pak? Bayangan kita langsung pergi kemana? Kenapa? Timur Tengah. Halo? Timur Tengah. Langsung ke Timur Tengah kan? Timur Ya. Tengah. Iya, nggak salah memang gitu. Bayangan kita langsung pergi ke sana kan? Oke. Kita harus membedah diksi Quran secara presisi untuk memisahkan antara proses biologi dan proses sosiopolitik spiritual. Oke? Siap. Misalnya gini, kita baca ayatnya nih. Surat 2, 30. Misal. Izin lempar ke Pak D, Darsono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 30. 20. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Kau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Halo? Kalau kita lanjut ke ayat berikutnya, Pak, ini cerita siapa? Adam. Adam kan? Ya. Ada. Adam. Mundur lagi ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Menjadikan apa menciptakan? Khalifah. Menjadikan. Nah, ini ja'ilun, bukan ini kholikun kan? Nah, ini yang perlu dicermati. Allah tidak menggunakan kata-kata kholako, kholik. Kholako itu kan menciptakan dari ketiadaan. Oke? Ya, ini Nah, sementara ja'ala itu menjadikan atau menunjuk. Menunjuk. Misal gini. Pak Ar bilang sama Pak Darsono, aku hendak menjadikan Pak D menjadi X, menjadi sesuatu. jadi Superman. Ya menjadikan itu kan menunjuk. Ya. Oke, Pak D udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Hanya ditunjuk menjadi sesuatu gitu. Menjadi bodyguard saya, Pak. Ya pokoknya jadi apa aja. Ya. Jadi asistennya nggak apa-apa. Nah, ini mengindikasikan bahwa saat peristiwa Adam terjadi, entitas manusia biologisnya sudah eksis belum? Udah. Udah jadi, Pak. Udah ada entitas biologisnya sudah eksis. Ya. Orang khalifah. Ya, nah penunjukan Adam sebagai khalifah adalah peristiwa pelantikan pemimpin fungsional. Jika manusia sudah tersebar di berbagai wilayah,
maka logis jika terdapat Adam lokal. Ya. Brahmana. Lo kan bumi ini katakanlah 7 benua. Di setiap benua sudah ada orang, ada manusia tadi. Iya. Oke. Kan ayat di awal cerita tiap umat ada utusannya. Tiap umat ada yang pemberi peringatannya, kan itu ya? Ya. Nah, ketika Allah bilang, aku hendak menjadikan seorang khalifah di Timur Tengah, apa di Nusantara, apa di Arab, apa di Cina, Di semua wilayah, Pak. di muka Bumi. bumi. Mungkin nggak dia jadi pemimpin di muka bumi satu orang di 7 benua? Enggak. Atau kejauhan? Berat. Berat itunya nggak nyampe berarti itu ya Pak Ustadz. Apa sih? Naik onta sama, Pak. Naik ontanya, Pak. Ya artinya, ya jika manusia sudah tersebar di berbagai wilayah di muka bumi, maka logik jika terdapat Adam lokal sebagai khalifah, sebagai pemimpin periodik di setiap peradaban. Berat. Nah, di dalam folklore ya, folklore apa tadi? Cerita ayat ya. Ya, lebih dan Ya. Di Nusantara ada Sang Hyang Adama. Sang Brahmana. Sang Hyang Adama. Adam. Berarti ada Sang Hyang Adama di Nusantara, ada Adam di Timur Tengah, ada Adam lagi di mana-mana, Adam Jordan di mana tuh Adam Jordan di Amerika. Amerika. Iya, di Indonesia ada Adam Malik dulu ya. Ya. Nah, Sang Hyang Adama adalah prototipe khalifah di wilayah Nusantara yang memiliki keunggulan kesadaran dibanding manusia lainnya yang belum jadi Adama, yang belum berevolusi menjadi manusia cerdas. Jadi masih evolusi murni lah. Nah, Adam itu adalah manusia yang disempurnakan kecerdasannya. Makanya di ayat 31 dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Berarti seorang khalifah harus cerdas, tahu apa yang dipimpinnya loh. Ya. Iya. Jadi ada trainingnya dulu sebelum jadi menjabat jadi khalifah. Fit and proper test. Oke, kan propernya ada tuh. Nah, ada metafora tiupan ruh sekarang. Jadi istilah kutiukan ruhku, coba lihat dulu ayatnya 329 ya. Ya, dulu ayatnya. Lanjut Ustaz. Hilang suaranya hilang. Lanjut apa dilempar? Dilempar aja hilang ke sini. Oh gitu. Lempar ya. Para Siapa? Bu Odiwati silakan. Odiwati. Halo. Bu Odiwati, monitor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya. Bentar, ada lagi satu lagi ayatnya. Ya. Surat berapa ya? 15. Yang ada kutiupan ruhku. Mana tadi carilah.
Ya, ini ada wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan sekedar kutiupan ruh terus bernafas gitu ya. Ini adalah simbolisasi aktivasi chip kesadaran atau DNA unggul hasil kaderisasi. Gitu ya. Gimana ya, jadi pusing ya? Gini. Tadi di ayat 2 ayat 30, ulang lagi ya. 2:30 nih. Kebalik aku. Kan kalimatnya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Aku hendak menjadikan. Ja'ilun itu menjadikan atau menunjuk ya. Berarti entitas manusia biologisnya sudah eksis. Tapi tadi kecerdasannya belum mumpuni. Makanya mesti diajarin dulu kan? Ya. Nah, istilah tadi kutiukan ruhku. Nah, ini adalah proses aktivasi chip kesadaran atau DNA unggul hasil kaderisasi. Nah, di wilayah Nusantara, proses ini sering dikaitkan dengan intervensi ras dari entitas yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi yang melakukan pematangan pada DNA Homo sapiens di wilayah ini, sehingga melahirkan manusia yang lebih condong kepada ilmu spiritualis, tidak hanya kepada biologisnya, Pak. Contoh gampang ginilah. Di Indonesia banyak tanaman durian misalnya kan? Dan rata-rata durian Indonesia itu rasanya manis. Tapi sayang dagingnya tipis dagingnya, Pak. Masih gedean bijinya, jadi kalau di kilo beratan kulit sama bijinya doang, duriannya dikit. Tapi manis. Nah, sementara di tempat lain ada durian dagingnya tebal tapi rasanya dingin. Ambar nih. Satu gede-gede tapi nggak manis, ini kecil-kecil tapi manis, Pak. Ya sudah, akhirnya disilang, Pak. Plek. Nah, muncullah varietas baru. Jadi bawor Sebagai bibit unggul. Nah, jadi ceritanya Nusantara dulu itu sudah ada nih, misalnya ada manusia purba, Homo sapiens. Secara fisik gagah kuat, Pak. Tapi otaknya masih kecil, belum cerdas. Sementara di sisi lain ada manusia langit, manusia cerdas itu, Pak. Tapi kan manusia langit nggak napak di bumi. Nah, disilanglah, lahirlah varietas baru yang memungkinkan dia menjadi khalifah. Entah seperti apa teknologinya. Ya, tapi ya kira-kira begitu bayangannya ya. Nah, sang yang Adama itu kemudian punya keturunan. Ya. Kalau di kisahnya Islam Timur Tengah, Adam punya anak Nabi Sis, gitu kan? Nabi Sis itu anak bungsu dan tunggal. Kenapa? Karena anak sebelumnya selalu kembar kan? Kembar. Yang terakhir itu tunggal, namanya Nabi Sis.
Nah, di Nusantara termasuk yang tadi disebut sebagai Sundalen atau Sumeria, diyakini bahwa leluhur utama Lemurian dan leluhur itu disebut sebagai Sang Hyang Sita. Sang Hyang Sita. Sang Hyang Tunggal. Sita itu ya kalau orang Timur Tengah nyebutnya sis. Sis kan sis itu tulisannya ta. Iya. S I T S A kan gitu, sisa gitu. Sita. Nah, Sang Hyang Sita di Nusantara itu memegang peran kunci sebagai penyambung silsilah keilmuan yang murni dari Sang Hyang Adama tadi. Ya, ini analisisnya gini. Nah, dalam berbagai riwayat, Nabi Sis itu disebut lahir sebagai karunia tunggal tanpa kembaran. Nah, kemudian disebut sebagai Sang Hyang Tunggal. Kenapa? Karena dia lahir tunggal, tidak kembar. Ababil itu mana Pak Ustaz? Ya, Ababil itu kan anak-anak Adam juga, itu lahirnya nih. belum Ya. Nah, ini ke Sang Hyang Sita dulu. Nah, secara spekulatif ilmiah, ini spekulasi ya, Sang Hyang Sita atau bahasa Arabnya Nabi Sis adalah representasi dari pemurnian DNA Sang Hyang Adama tadi tanpa campuran DNA manusia lokal yang Homo sapien tadi. Jadi ini varietas baru yang unggul gitu loh. Nah, Nabi Sis atau dalam bahasa orang-orang Lemurian disebut sebagai Sang Hyang Sita mewarisi seluruh kapasitas intelektual dan spiritual Adama secara utuh, murni gitu, nggak kecampur sama kecenderungan Neandertalnya, enggak gitu. Nah, jadi ada Sang Hyang Adama, ada Sang Hyang Sita, gitu ya, atau Sang Hyang Tunggal karena dia lahirnya tunggal. Nah, ada tadi ungkapan utlubul ilma walau bisin di, di-nya nggak kebaca, di-nya walau bisin di. Ya, artinya apa? Terdapat kaitan erat antara Nabi Sis atau siapa tadi? Sang Hyang Sita dengan peradaban Lemuria di Samudra Pasifik yang kemudian disebut sebagai Nusantara. Nama Sin ada D di ujungnya, sering disebut dalam beberapa hadis untuk mencari ilmu. Logiknya, kenapa? Ya karena di Nusantara tahun itu sudah maju. Bangunan candi udah banyak, pertanian sudah maju, produk-produk sumber daya alam juga sudah tersebar. Nah, yang pertanian udah kain, bahan, minyak wangi, terus apa tuh buhur, itu kan dari purba. Itu kan dari Nusantara. Di situ itu contoh gampang ya gitu. Nah, penyebutan tentang kata sin di secara filologis merujuk pada tanah Jawa atau Sunda kuno. Bukan merujuk kepada Cina, bukan Tiongkok sekarang. Nah, bukti-bukti ini tersimpan dalam manuskrip kuno di Tibet. Kalau yang Bapak Ibu ada waktu pergi ke Tibet, nanti cari tuh di apa isinya itu?
tempat penyimpanan barang itu museum. Ya. Ada manuskrip kuno di Tibet yang menyebut negeri Sindi itu berada di Ekuador dengan peradaban batin yang sangat kuat. Ya di mana lagi? Ya, gitu. Nah, berikutnya. Lanjutin tentang Sindi tadi. Nah, jejak negeri Sin ada D di ujung itu dapat ditemukan dalam toponimi. Toponimi itu nama tempat di tanah Jawa yang menggunakan nama anatomi tubuh gitu loh, Bu. Iya gitu. Nah, kita pergi tuh ke ujung Jawa, ujung kulon. Di ujung kulon, Bu, itu kan Banten Serang sebelah ujungnya. Ujungnya ke ujung lagi. Jadi kalau itu mesti nyebrang pakai perahu. Itu ada tempat pulau namanya Sanghyang Sirah. Sirah itu kan kepala ya. Sanghyang Sirah di ujung kulon, tengah laut. Sirahnya itu sirah kepala. Terus dari Sanghyang Sirah jalan ke arah timur nih. Sampai di Jawa Barat. Itu kan Banten. Di Banten kan? Ya, Banten. Ke Jawa Barat, nanti di Bandung ada Sanghyang Tikoro. Tikoro itu tenggorokan. Kepalanya di Banten, ujung kulon. Tenggorokannya di Jawa Barat, Sanghyang Tikoro namanya di daerah Bandung. Jalan lagi ke sana, ke mana? Ke Jawa Tengah. Ada Sanghyang Udel. Udel itu puser perut. Ya. Jalan lagi terus ke ujung, ke Jawa Timur. Ada Sanghyang Dampal. Kaki. Dampal itu kan kaki. Jadi dari kepala, tenggorokan, pusar, sampai nah, bahasa samparan. Iya, apakah ini leluhur iseng gitu? Nggak mungkin lah iseng sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa dulunya dipandang sebagai satu kesatuan organik tubuh raksasa Manusia yang merupakan pusat koordinasi peradaban para dewa. Para dewa atau manusia-manusia unggul. Gitu. Nah, dari Sanghyang Adama kemudian ke Sanghyang Sita, jejaknya ada tuh di Pulau Jawa. Turun berikutnya pasca era Nabi Sis atau Sanghyang Sita di Nusantara, peradaban manusia terpecah menjadi 3 kutub. 3 kutub besar yang membangun struktur dimensi bumi. Makanya digambarkan dengan gambar ini, gambar apa tuh? Nah, itu yang partainya yang biru itu. Kan 3 kan? Jadi bumi itu dibelah 3 gitu. Mercy. Simbolnya Mercy ya? Mercy ya, benar ya? Yang segitiga Namanya segitiga emas ya, Pak ya? itu kan simbol Mercy kan? Iya. Berarti bumi dibagi menjadi 3 kutub gitu. Itu pasca era Sanghyang Sita. Ya. Nah, dari Sanghyang Sita lahir 3 leluhur. Yang pertama Sayyid Anwas atau Sanghyang Anwas, kemudian Sanghyang Nur Cahya, dan Sanghyang Haris. Jadi ada 3 kutub di bumi pasca eranya Nabi Sis tadi. Kutub pertama leluhur jalur ras Sanghyang Anwas. Anwas sang apa? Ini apa? Halo.
Kalau di cerita pewayangan itu ini ya apa sih sang yang apa kayak Togok, Semar, terus sang yang guru itu ya? Ya, yang dipotong dulu. Nah, kabur. Apa tadi? Jadi pasca eranya Nabi Sis atau Sang Hyang Sita, peradaban manusia terpecah 3 kutub besar. Nah, 3 kutub besar inilah yang membangun struktur bumi pada saat itu. Kutub pertama, leluhur jalur ras Anwas gitu, atau Sang Hyang Anwas. Nah, Anwas itu dari kata nas. Ya, leluhur jalur rasnya nas atau Sang Hyang Anwas. Nah, Sang Hyang Anwas melahirkan ras manusia pada umumnya gitu. Jadi manusia pada umumnya, manusia normal gitu. Nah, dari Sang Hyang Anwas ini menurunkan garis kenabian dan hukum-hukum syariat di Buana Tengah gitu. Jadi Sang Hyang Anwas dia beredar, membuat atau menurunkan garis kenabian dan hukum yang sifatnya syariat di Buana Tengah atau di permukaan bumi. Nah, inilah yang inilah jalur yang kemudian melahirkan Idris gitu sampai Ahmad. Ini dari leluhur jalur ras Sang Hyang Anwas. Jadi dari Idris, Nuh, terus itu kan mereka hidup membumi, ya istilahnya itu kan membumi ya. Membumi itu berarti mereka manusia biasa normal gitu. Ada sosoknya. Nah, kutub yang kedua, Bapak Ibu, itu leluhur dari jalurnya ras Dewata atau Sang Hyang Nur Cahya. Ya, Nur itu cahaya artinya. Nur cahaya. Nur cahaya, memang begitu sebutannya. Dari Sayyid Anwar. Anwar itu dari kata nur. Anwar itu dari kata nur. Anwar jadi cahaya-cahaya gitu. Nah, jadi kutub yang kedua, leluhur jalur ras Sang Hyang Nur. Nah, ini disebut sebagai ras Dewata dalam bahasa pewayangan gitu. Nah, bagaimana ceritanya ada jalur Dewata? Jadi mereka itu berkembang melalui teknik cahaya atau namanya asror. Nah, keturunan-keturunan dari Sang Hyang Nur Cahya atau Dewata istilahnya itu memiliki kemampuan interdimensi. Nah, mereka ini yang menetap di Buana Atas. Orang nyebutnya kahyangan. Nah, penghuninya disebut parahyangan gitu. Parahyangan atau parahyangan sekarang nyebutnya. Nah, parahyangan atau parahyangan itu adalah leluhur dari jalurnya ras Dewata dari Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahyo. Nah, mereka adalah manusia-manusia dengan teknologi batin, spiritualis yang melampaui zaman, Pak. Manusia cahaya namanya. Ada nggak? Ada. Dan ada ayatnya lagi. Mereka dijadikan cahaya. Bisa menembus dimensi itu ya. Interdimensi mereka. Karena mereka cahaya. Ya, nah. Yang ketiga, kutub yang ketiga dari leluhur Sayyid Haris atau Sang Hyang Haris ya. Kalau Sang Hyang Anwas itu menempati permukaan bumi, itu mereka membumi manusiawi. Sementara Sang Hyang Nur Cahyo leluhurnya itu menjadi penghuni Buana Atas,
Nah, Sang Hyang Haris ini menjadi penghuni buana bawah. Laut. Ya, laut atau rongga bumi atau namanya agartha, Pak. Jadi mereka menghuni buana bawah namanya. Nah, dalam mitologi lain dikenal sebagai penguasa dunia bawah. Dan mereka menjaga keseimbangan energi perut bumi. Jadi kutub yang pertama buana tengah, melestarikan khalifah di bumi tadi kan. Pas yang kedua menguasai wilayah buana atas langit. Yang ketiga itu menguasai wilayah bawah. Metodologinya begitu. Nah, sekarang kembali ke bumi sebagai pasak ya, sebagai pusat tadi. Nah, ketika Sunda Land atau Sun atau Sindi sebagai benua besar itu mulai mengalami ketidakstabilan, ya kalau tadi dikaitkan dengan kisah Syekh Subakir kemudian ketemu sama Semar dan seterusnya itu kan kemudian banyak gonjang-ganjingnya kan. Nah, ketika benua besar atau Sunda Land mulai mengalami ketidakstabilan, akibat apa? Akibat gerakan lempeng. Bumi kan bergerak terus nih. Nah, para leluhur Nusantara menggunakan teknologi pemadat molekuler tanah yang di dalam Quran disebut sebagai Rawasiya. Rawasiya. Ya, Rawasiya itu gunung sebagai pasak. Coba lihat 16-15. 16-15. Halo? Odiawati mau lanjut atau mau dioper? Pak Agung aja nggak bisa lama. Monggo Bu Popon yang sudah standby. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Coba mundur. Dialah Allah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya supaya kamu mencari keuntungan dari karunia supaya kamu bersyukur. Dan dia menancapkan gunung-gunung. Di mana? Di bumi. Iya, kan di bumi sudah ditunjuk khalifah. Ya. Apakah dia turun tangan lagi? Tidak. Iya kan gitu. Ya. Kan dari Sang Hyang Adama, diwarisi oleh Sang Hyang Sita. Dari Sang Hyang Sita tadi turun 3 leluhur. Ya. Sang Hyang apa tadi? Anwas itu yang dimuat di buana tengah. Sang Hyang Cahyo di buana atas. Dan Sang Hyang Haris di buana bawah. Nah, ketika bumi ini goncang, ya siapa yang sibuk? Bawah. Tengah. Yang di bawah tuh Bu. Yang di bawah. Iya. supaya dia memegang pasaknya gitu. Dan dia menancapkan gunung-gunung wa al-qafil ardi rawasiya. Rawasiya itu pasak. Gunung sebagai pasak. Supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Kalau nggak ada Sang Hyang yang tadi penguasa di bawah Bu, ini bumi kan oyak terus nih. Apalagi kemarin kita dengar wacana akan ada gempa megatrust. Coba Pak, kalau terjadi gimana Pak?
Nah, sampai detik ini masih terasa nyaman nggak? Kalaupun ada gempa dikit lah, ada kan? Tapi kan nggak gede-gede amat gitu ya. Nah, berarti si Rawasya ini berfungsi nggak? Iya, berfungsi. Masih berfungsi ya tuh. Kalau enggak udah amburadul, udah ambruk nih. Udah ambruk di mana-mana. Nah, gitu. Jadi ada namanya teknologi Rawasya, pasak bumi Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara itu kan kepulauan. Jadi ingat film Lord of the Ring, Fire, apa sih itu? Ring of Fire. Ring of Fire. Ring of Fire. Jadi ingat film Ring of Fire, cincin api kan gitu. Ya. Berarti Gunung Merapi semua posisinya. Mesti ada orang, mesti ada tadi makhluk-makhluk yang memegang tadi gitu. Nah, gunung-gunung di Jawa dan Sumatera itu kan pegunungan semuanya kan? Itu bukan sekadar tumpukan material vulkanik, melainkan titik-titik instalasi teknologi kuno yang ditanam oleh para Sanghyang gitu. Terutama Sanghyang Hadis yang ketiga tadi. Yang nanam dari atas tuh. Yang memegang kan yang bawah. Makanya ada kecurigaan. Ditemukan misalnya situs gunung Padang, gunung-gunung yang dicurigai ini bukan sekedar gunung, dalamnya jangan-jangan ini pasak nih gitu. Pedium gitu. Ya, cuman kenapa nggak boleh diungkap ya? Kalau diungkap dunia geger lah. Ya, nanti ketahuan leluhur Nusantara siapa. Yang lain harus pada minta maaf semua tuh. Sujud. Jadi sebenarnya itu adalah titik instalasi teknologi kuno yang ditanam, ditancapkan tadi. Dia menancapkan gitu di bumi supaya bumi tidak goncang. Ini kan melibatkan khalifahnya tadi. Nah, untuk apa? Untuk menjaga agar tambalan retakan benua tetap stabil. Retak sih retak, tapi tidak terlalu goncang gitu. Karena dulu kan Jawa, Sumatera kan satu, Kalimantan satu. Pecah kan? Gimana pecah tapi tidak goncang. Gunung Krakataunya meletus. Ya meletus lebih goncang lagi. Nah, ada era di mana bumi di reset. Itu namanya eranya Nuh. Gitu ya. Jadi kan Adam, Idris, Nuh kan urutannya. Nah, Idris yang dalam tradisi Nusantaranya dikenal sebagai keturunan dari Sayyid Anwas, kan dari jalurnya manusia kan? Gitu. Adalah prototipe manusia paripurna yang menguasai kunci-kunci sains dan teknologi langit gitu. Walaupun dia manusia bumi, tapi dia menguasai teknologi langit. Jadi bisa terbang ke langit. Cuman kisahnya Idris nggak balik lagi ke bumi, enakan di langit. Keenakan di langit nggak balik lagi. Ini ayatnya ya. Sendalnya ketinggalan Pak Ustadz soalnya. Itu mah modus. Ketinggalan. Ada cerita gitu Pak Ustadz. Itu kan folklornya Pak, folklornya. Ayatnya ini itu kan cerita. Ya folklornya begitu. 1956 ayatnya. Silakan lanjut Bu Popon. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 ayat 56. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran
Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Satu Ibu. Satu lagi. Ya, enggak. Surat 19 ayat 57. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Makanan aliyah. Dan kami telah mengangkatnya. Kalau ngangkat kemana, Bu? Ke atas. Ya ke buana mana? Ke buana langit. Ke martabat yang tinggi. Aliyah, Pak. Tapi Idris nggak balik lagi ke bumi. Sedikit aja. Aliyah, Pak ya. Tapi dia nggak balik lagi. Aduh. Ya sudahlah, gimana? Ditanya gitu. Nggak balik. Udah keenakan jadi pejabat, nggak balik lagi ke masyarakat. Nyari sendiri ketemu-temu Pak Ustadz. Iya dulu kan waktu sebelum jadi pejabat, belum jadi anggota dewan kan turun di masyarakat, Bu. Iya. Kayak dulu kan ini udah naik ke Senayan, nggak mau turun lagi ke bawah. Udah keenakan di situ. Jadi ada Yang di gedung sana tuh kayak Idris Pak Ustadz ya. Ya? Yang di gedung sana tuh kayak Idris semua berarti. Iya, udah maju lupa ke bawah lagi. Ya, nah berarti Idris adalah sosok yang sama yang diabadikan oleh berbagai peradaban dunia. Di dalam tradisi Ibrani ada namanya Enoch. Itu kisahnya sama. Mereka diangkat ke langit nggak balik lagi. Nah, di dalam peradaban Mesir kuno ada namanya Tot. Tot itu digambarkan sebagai pembawa ilmu tulis dan arsitektur. Ya, dalam tradisi Islam juga gitu, Idris itu orang yang pertama menciptakan tulisan gitu. Mirip kisahnya. Nah, di Yunani ada tokoh namanya Hermes Trismegistus namanya, Pak. Ini kisahnya mirip. Berarti ada Idris versi Ibrani, ada Idris versi Mesir, ada Idris versi Yunani. Nah, Idris versi Nusantaranya apa, Pak? Ya. Nah, kehadiran Idris di berbagai belahan dunia menunjukkan kapasitas Idris sebagai penjelajah lintas wilayah. Dia bisa tadi penjelajah wilayah sampai ke nembus ke langit. Berarti udah ada pesawat Apollo 11 kayaknya ya. Tapi kalau Apollo balik lagi ke sini, Pak. Kalau nggak balik lagi, lupa portalnya. Lupa portal. Dalam tradisi Sufi itu ini namanya teknologi moksa. Ya. Teknologi moksa termasuk eksplorasi luar bumi atau eksplorasi luar angkasa. Ya, karena ayat ini bilangnya gitu. Dan kami, kenapa kami bukan aku? Berarti ada sistem kan? Penitia. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, dalam perspektif Nusantara kuno, ini merujuk kepada ilmu tilem. Pernah dengar ya? Ilmu atau moksa sama enggak? Ya mirip lagi sih, beda bahasa aja. Kalau di Sunda itu kan moksa ada. Iya, kalau di Jakarta ada tape, kalau di Bandung ada peyem. Iya, tape, peyem sama ya. Jadi ini ilmu tilem atau moksa. Maksudnya apa? Kemampuan memindahkan materi fisik ke dimensi lain. Jadi kemampuan berpindah dari materi fisik, dimensi fisik ke metafisik gitu. Teleportasi kan. Ini pokoknya canggih lah.
namanya tilem gitu. Tilem. Hilang. Ngilang, tapi ada sebetulnya, tapi nggak kelihatan. Nah, Goib namanya tuh. goib. Nah, Idris sebagai namanya kan pewaris nubuah di Nusantaranya gitu. Sebagai keturunan Anwas, karena dia kan awalnya di bumi. Idris membawa sistem nilai terah kenabian keluar dari Nusantara. Itu kategori yang kedua kan? Ya. Jadi yang pergi keluar gitu. Ya. Dan dia pergi menuju ke wilayah Sumeria, kemudian ke Mesir. Nah, kemudian dia meletakkan dasar bagi ilmu perbintangan, astronomi, matematika, dan seni bangunan yang kelak menjadi fondasi peradaban dunia. Makanya beberapa piramida di luar Nusantara itu mirip dengan beberapa piramid yang ada di Nusantara yang disembunyikan. Piramida Giza, piramida yang ada di Angkor, piramida yang ada di Maya itu bentuknya mirip begitu. Dan sudutnya itu simetris sama. Itu berarti kan dikendalikan oleh satu tokoh yang sama sebetulnya. Iya. Berjauhan tapi memiliki Hanya pertanyaannya ini, jika banyak candi, banyak piramid yang terbongkar, terbuka, terungkap di Nusantara dan umurnya lebih tua gimana? Ya, baru orang terbuka ternyata Nusantara titik awal. Yang lain itu titik sebaran gitu tadi di awal. Iya, titik. Gitu. Adam, Idris, nah tokoh berikutnya siapa? Nuh kan? Iya. Nuh. Nah, ketika kita mendengar kata-kata Nuh, yang terbayang apa yang paling fenomenal? Kapal. Banjir bah bikin kapal kan gitu. Ya, banjir besar istilahnya itu. Nah, peristiwa banjir besar orang nyebutnya the Great Flood gitu. Itu kan bukan sekedar mitos sebetulnya, tetapi fakta geologis yang menghancurkan paparan benua Sundalen. Jadi dulu tatanan Sun itu punah, gitu, tenggelam gitu istilahnya itu. Yang dibangun oleh Sang Hyang Sita dan tiga leluhurnya tadi. Ya, coba lihat surat 29, 14, 15. Bu Popon mau tunjuk siapa silakan. Atau mau dibaca lagi? Boleh satu kali lagi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Oke, satu lagi. Ada. Surat 29 ayat 15. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Oke, berarti kita mesti mempelajarinya nggak, Bu? Harus. Nah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Oke, nah kita tarik ke Nusantara. Nah, tarik ke Nusantara kan? Ada yang di sini orang Maluku? Ada? Yang gubernur Maluku ada nggak? Oh, nggak ada. Di wilayah